untuk usul pimpinan bagaimana tata cara tempat dan tata cara duduk di podium dan di VIP, kami tidak tahu arahnya. Kadang-kadang kita ada diundang oleh kampus lain untuk acara wisuda. Ternyata sistem pemerintah duduk di podium. Dan lagi kayak acara yang lain, ternyata sistem pemerintah ada background blur itu yang duduknya di bawah PPI. Jadi kami berharap Pak di sini Pak, kalau kita paham permasalahan setiap institusi sangat banyak Pak, banyak. Berbeda, ya berbeda-beda Pak. Jadi kami harap melalui pandangan juga nantinya ada satu kesepakatan di acara tempat duduk ini, baik itu di podium ataupun di VVIP. Kami pulang nanti ke nanti di acara wisuda tempatnya yang habis ada ini poin satu, poin dua, poin tiga itu adalah begitu ini. Kita masih Atasan langsung sama Pak ini gimana? Kalau nanti Pesannya pas mana? Pas lagi pesannya pas lagi awak stok usah bisa jelas itu sih tak kalau seandainya live masuk ke sana tapi itu headline parkir mana ini udah kembali sampai petang kalau ada yang ada di Subang dan Jambi dalam acara wisuda itu suara satu minta download ya sih visi dan misi tata tempatnya karena nanti ada tata wawancara tata penyambut dan segala macam itu kami harapkan Pak karena di sini adalah yang banyak keragaman dari itu tangan apa tadi pas ya? Itu ya Pak. Ya. Tangan apa tadi jelek? Ada poin penting. Ketika kami pulang ini tata tempat duduk. Pak ini rapian Ibu. Tak libur lah deknya dah Bu. Di sisi masing-masing. Waalaikumsalam. Kita libur jadi harus jadi apa ini? Tadi mungkin sambil berjalan kita ada bahasan terkait teknis upacara sudah. Ada materi yang sudah. Nanti kita ada sesinya. Tapi yang pasti kita sekarang berbeda respect ada penjelasan terkait tata letak itu bagaimana nanti sama-sama silakan bisa dilihat itu kita mengatur tapi mengaturnya pun ya sekurang-kurangnya secara susunan acara seperti sekurang-kurangnya tapi kita kembalikan lagi juga yang universitas mempunyai ciri khas masing-masing tersendiri ataupun lokalisme itu juga kita tidak bisa berdiri kita harus sama dengan peraturan yang ada. Kalau setidaknya dari peraturan itu bisa jadikan pedoman kepada itu sekalian dalam memberikan masukan kepada pimpinannya masing-masing di universitas. Paling bisa jadi pedoman yang dijadikan aturan kenapa dunia harus tapi saya kalau saya dari pemerintah tidak mengatur secara spesifik harus tapi kita hanya memberikan dukungan. Namun sejauh ini karena kami kementerian ini jujur kita tidak melaksanakan yang namanya upacara itu tidak melaksanakan jadi saya biasanya tahu dan mungkin pada saat pimpinan kami atau kementerian ulama kami hadir di tempat undangan di acara wisuda di tempat universitas lain. Jadi sejauh yang kami hadir tidak beberapa PTS susunan kalau kata itu ya itu yang di atas hanya para pejabat akademik yang di bawah VVI itu aja semua. Baik sambil berjalan mungkin nanti sekarang kita akan masuk pembahasan terkait kata yang kedua kita tidak akan sudah dan mungkin akan dibahas secara mendalam lagi terkait tentang upacara sudah tapi dalam itu tata upacara ini adalah mengatur terkait pelaksanaan upacara dalam suatu institusi ini terbagi menjadi dua karena upacara bendera dan upacara bendera. Seperti bisa kita lihat di sini ada keterangannya upacara bendera. Kalau yang di
Kementerian Pendidikan Desain dan Teknologi yang biasa wajib kita selalu selenggarakan hanya ada upacara bendera dalam rangka TNI dan Hari Pendidikan Nasional. Lainnya kita biasanya menyesuaikan dengan edaran yang dikeluarkan dari kementerian pengampu dari upacara nasional. Sebagai contoh, upacara Hari Pahlawan ini biasanya yang memberikan edaran untuk disebarkan ke seluruh Indonesia nasional itu dari Kementerian Sosial, dan upacara Hari Ibu dari Kementerian PPPA, tersangka upacara Sumpah Pemuda dari Kemenpora. Kita sesuaikan menyelenggarakan terkait teknisnya bagaimana aja susunan acara, kita menyesuaikan dari edaran yang dikeluarkan dari masing-masing kementerian komunikasi. Kalau upacara Hari Pendidikan Nasional sudah ditetapkan itu sebagai kementerian komunikasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kalau mau menyelenggarakan itu bisa berhubungan dari edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian. Jadi nanti di edaran tersebut akan ada susunan acaranya, maksudnya itu saja. Itu sama. Jadi ada pemuda, kan ada Sumpah Pemudanya juga. Biasanya akan dijelaskan pada edaran tersebut. Itu juga mengatur terkait bagaimana pelaksanaannya biasanya lengkap dari kementerian. Lalu masuk di upacara bendera yang mana kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi di situ tadi kan. Baik dari upacara karena kemudian upacara dan upacara resmi. Itu kan di left tadi. Sebenarnya mau pindah ambil yang PowerPoint. Upacara akademik meliputi Kalau juga pakai PDF pun bisa dipakai printer. Kamu pinter kok. Mau pinter pindah mana? Oke, kata acara tersebut kita saja tata penghormatan. Saya nggak ada Pak tuh. Pintarnya Pak. Ini tata penghormatan itu memberikan pemberian hormat yang tampilan sekon lupa ya. berdasarkan jabatan yang punya dalam kegiatan acara tersebut. Sebagai contoh, kita dapat lihat ada beberapa posisi bendera merah putih. Ada di tangan dari Bapak Menteri kita. Kemudian ada bendera institusi atau kementerian kebudayaan dan diikuti bendera universitas dan fakultas. Ini tidak serta-merta kita menaruhnya sembarang, tapi berdasarkan aturan nampak orang di aku. tentang posisi bendera Harusnya bisa. merah putih biasanya selalu sendiri. Enggak, masuk Pak. Dia stop Di sebelah kiri bendera kementerian ambil atau kebudayaan dan screen. itu jadi nomor Sok mari kan. yang sains dan teknologi. Bisa. Itu juga baiknya diikuti juga untuk tulis-tulis di bawahnya. Tapi sih kedua ambil. Jadi bisa mungkin ada bendera untuk yang kementerian daerah ini baru diikuti bendera universitas Mesnya mah ya dan tadi. selanjutnya ada bendera fakultas masing-masing. Tata penghormatan ini selain bendera ada juga hal lainnya. Ada penghormatan terhadap tamu kebangsaan. Di setiap acara resmi pasti diawali dengan lagu nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu ini dilakukan karena apa? Kan doa dari Zoom. Pada Zoom itu biasa penghormatan terhadap tamu negara. Bisa kita lihat di sini ada lambang negara kita, ada Pancasila, foto presiden dan juga wakil presiden. Ini semua Sabda ada ucap. ada peserta pasangan yang ada dia perlu sebagai para suatu simulasi. Siap. Ini beda paradigma kementerian itu di orang. Sebagai contoh ini pada saat Di komplit ada siang. menerima yang Prancis menyelesaikan. Tersebar secara posisi jalannya jam ada di sebelah kanan. Ini kurang sampai jam tujuannya Ya, itu udah misi. baju kecil Inggris lah ya. posisinya di sebelah kanan. Tapi kalau di acara Kado dari sifatnya internasional, tapi acaranya di Indonesia, posisi bendera merah putih itu tidak dapat digantikan, harus berdiri tegak di sebelah kanan, di sebelah kirinya.
sama halnya di foto yang Di sebelah bawah. kiri yang ada Di pada bawah. saat Bapak Menteri kita Wiranto Pak, menerima saya muda. perwakilan duta besar Rusia untuk Indonesia. Posisinya mengarahkan itu kalau bisa dilihat sekarang Beda. posisi bendera merah putih yang besarnya, bendera merah putih sebelah kanan, bendera Rusia sebelah kiri, tapi di mejanya juga ada bendera. Kita siapkan bendera kecil atau bendera meja, itu posisinya berdasarkan posisi Beda ya? Jadi posisi bendera kecilnya di kanan, karena posisi bus Rusianya di sebelah kanan, bendera merah putih kecil yang di sebelah kiri kan. Akses pilih salah. Ini dari gambar itu kita bisa lihat ini salah satu itu kata penghormatan yang kita berikan pada jabat ataupun pada suatu institusi. Ini sama halnya ini bendera kalau namanya hanya menggunakan tamu dalam atau tamu lokal dan nasional, kita biasanya bendera institusional, bendera punya kayak. Yang mana kalau ini tamunya dari asing, bendera punya kita simpan dulu kita ganti bersama. Ini kalau itu resmi. Nah, resmi ini dengan yang tadi upacara akademik dan lain, tapi ini lebih ke upacara-acara resmi jika memang dari pihak tempat Bapak Ibu sekalian mengadakan acara entah peluncuran prodi, kemudian ada seminar nasional. Nah, ini kita bisa gunakan di sini. Ini seperti dicontoh gambar ini pada saat Rakornas pemerintah daerah yang diselenggarakan di awal bulan kemarin sama Pak Presiden yang menghadirkan seluruh gubernur, seluruh bupati wali kota, seluruh kapolda, dan pokoknya seluruh pimpinan-pimpinan yang ada di daerah semua diundang ke pusat, termasuk juga pimpinan-pimpinan kementerian, baik menteri maupun pejabat-pejabat eselon 1 lainnya. Bapak Ibu, tugas utama protokol dalam sebuah acara itu apa? Ini salah satu, ada 2 poin ini, yaitu menyukseskan acara secara rapi, tertib, dan lancar itu pasti. Dan yang tidak kalah penting juga memenuhi arahan pimpinan. Oleh karena itu, jika terjadi kendala ataupun sesuatu di lapangan, baiknya kalau kita tidak yakin dengan keputusan kita, alangkah baiknya kita meminta ACC atau persetujuan dari pimpinan. Jadi acaranya lancar, semuanya berjalan sesuai aturan atau sesuai yang kita rencanakan, tapi kalau pimpinan kita ternyata tidak sreg, juga jadi akan masalah buat kita sendiri. Ini Bapak Ibu, peran protokol dalam suatu acara mungkin sama-sama kita ketahui, mungkin sebagai petugas protokol itu di masing-masing institusi posisinya jumlahnya terbatas, mungkin hanya ada 5 orang, 10 orang, ataupun bahkan kurang dari itu. Jadi sebagai protokol, kita sudah mengetahui secara dasar-dasar keprotokolan terkait tata tempat, tata tempat. Nah, itu kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer dari sebuah acara. Alangkah mungkin baiknya kalau semua perangkat dalam acara tersebut, baik dari MC, pembaca doa lainnya, dari protokol mungkin akan lebih safe untuk pelaksanaan acara. Tapi kalau protokolnya terbatas, ya kita harus bisa sebagai manajer, kita mengatur secara urutan acaranya, tata tempatnya tadi. Kita protokol menggandeng seluruh panitia yang ada, kita memimpin untuk jalannya acara, bagaimana itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian protokol juga menjadi penghubung. Biasanya kalau di kami Kementerian Pusat menjadi penghubung ini karena protokol umpamanya mendapatkan undangan dari kampus salah satu dikatakanlah di Sumatera Barat ini. Kita pasti akan yang menjadi penghubung awal atau garda terdepannya. Kita akan hadir terlebih dahulu ke sana, melakukan koordinasi terkait persiapan acaranya. Kemudian kita juga harus detail menanyakan apa saja kira-kira kebutuhannya di lapangan untuk pimpinan kita, baik juga perannya apa saja. Itu nantinya kita bisa sampaikan kepada pimpinan kita di tempat untuk bisa mempunyai wawasan sebelum beliau datang ke suatu tempat tersebut. Kemudian protokol juga harus bisa jadi pemberi solusi. Nah, mungkin ada permasalahan dan kita kira-kira solusinya apa? Kita berikan solusi, tapi harus berdasarkan
ada pedomannya juga. Kita solusinya umpamanya seperti tadi hadir pejabat, ternyata yang hadir yang mewakili, kita berikan solusinya apa? Kita siapkan kursi lain yang posisinya tetap best view-nya juga dapat, tapi kita sesuaikan dengan jabatan yang dia punya pada saat itu. Tahapan kerja protokol dalam suatu acara itu ada 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan terakhir evaluasi. Persiapan di sini mulai dari perencanaan yang akurat. Kira-kira mau menyelenggarakan acara apa? Nah, kita harus direncanakan berdasarkan kebutuhan dari acara tersebut. Mulai dari rapat berulang-ulang sampai matang menjelang hari H, kemudian menentukan juga undangannya siapa saja yang akan diundang, kemudian dress code-nya juga kalau perlu diatur juga di situ. Kemudian setelah perencanaan, kita survei acara, mau melaksanakan acara di aula. Kita survei dulu di sana. Kira-kira untuk kebutuhan acara apa, kita bisa sesuaikan. Oh, ternyata hadir beberapa pejabat VIP. Kita tentukan juga. Berarti kursinya kita siapkan kursi yang terbaik tadi, yang mana kursi satuan, ada sandaran tangan akan lebih bagus, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen SDM. The right man on the right job. Jadi kita sebagai protokol juga harus bisa menempatkan posisi kita masing-masing. Kira-kira ada protokol yang biasa jadi MC, tapi pada saat itu MC-nya bukan dari protokol. Ya kita tempatkan dia sebagai di acara tersebut sebagai pendamping MC. Bapak Ibu pernah lihat mungkin di acara-acara yang diselenggarakan, seringnya Pemda pasti ada beberapa kali itu salah satu protokolnya dia mendampingi MC. Itu tujuannya apa? Bukan serta-merta. Ini tujuannya yaitu jika ada arahan atau dari pimpinan, dia bisa memberikan sedikit intervensi kepada MC untuk disesuaikan. Kemudian mengawal juga jalannya acara, urutannya dari laporan, sambutan pun diatur. Siapa dulu yang berhak memberikan sambutan, dan siapa yang membuka acara, itu tugas dari protokol untuk mengawal setiap jalannya acara tersebut. Dan yang tidak kalah penting, finalisasi kesiapan, kita melakukan gladi dan lain sebagainya. Ketika gladi dirasa sudah aman, sudah berjalan langsung, tidak lupa adalah pengesahan atau ACC pimpinan. Kita laporkan kepada pimpinan kita bahwa di gladi terjadi hal-hal seperti ini, mana yang sudah sesuai, mana yang belum sesuai. Kita minta arahan pimpinan agar ini juga untuk memitigasi kita juga, agar tidak semuanya disalahkan kepada protokol saja. Jadi kita harus punya pegangan melalui pengesahan konsep dari pimpinan. Jadi kalau terjadi suatu kesalahan ataupun apa, kita bisa tunjukkan juga ini sudah ACC dari pimpinan tersebut. Jadi tidak serta-merta kesalahan semua di protokol. Bapak Ibu seperti perlu diketahui juga kalau di kami di Kementerian, protokol itu kalau dalam penyelenggaraan acara biasanya acaranya sukses, acaranya berjalan lancar, biasanya ya sudah tidak terlalu inilah, oh emang sudah tugasnya protokol, tapi begitu ada kesalahan sedikit atau apa, yang dicari pasti protokolnya. Kenapa sih kok bisa kejadian seperti itu? Kenapa sih? Karena itu salah satunya mitigasinya kita mendapatkan pengesahan pimpinan, biar ada yang backup belakangnya. Silakan Ibu. Boleh dibantu mic? Oh, di belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Desri dari Universitas Baitur Rahim Jambi. Begini Pak, tadi kan ada penjelasan mengenai soal protokoler yang mendampingi MC. Pernah saya mengadakan event Wali Kota Cup itu khusus untuk olahraga panahan tradisional. Itu kami mengadakan kegiatannya itu bersifat nasional, dihadiri oleh 12 provinsi. Itu dibuka dan ditutup oleh wali kota dan wakil wali kota. Dan kebetulan saya sebagai pelaksana, apakah tidak masalah kalau seandainya kegiatan kita itu diambil alih oleh protokol wali kota, atau mereka hanya bersifat mendampingi saja kita diarahkan, atau memang tidak masalah kalau di dalam sebuah
acara resmi, itu kan namanya resmi ya Pak ya, kita mengundang wali kota, penutupan ditutup oleh wakil wali kota. Apakah tidak masalah kalau itu diambil alih protokolnya atau memang mereka sifatnya hanya mendampingi saja? Karena pada saat itu pun juga kami belum memahami secara detail seperti ini, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Begitu juga dengan kegiatan akademis. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Eh, Seyogianya, Bu, pada saat pelaksanaan acara yang mengatur acara yaitu adalah penyelenggara acara baiknya. Tapi mungkin beberapa yang sudah pernah kedatangan mungkin teman-teman dari kementerian juga menterinya hadir di acara tersebut. Kita biasanya kalau dari kami kita sifatnya ya kolaborasi. Jadi kita tidak main asal langsung take over semuanya. Karena memang yang lebih paham terkait acara, kemudian susunan acara dan lain sebagainya pasti dari pihak penyelenggara. Tapi dari kami biasa kita sifatnya kolaboratif, kita kolaborasi, kita memberikan intervensi pun ya yang intervensi sekedar kolaborasi. Jadi keputusannya itu nanti kita ambil bersama-sama. Seumpamanya Pak Menteri akan hadir di acara peresmian program studi yang tadi kita di kampus Ibu. Ya kita datang ke sana, kita lihat susunan acaranya sudah disiapkan seperti apa. Kemudian baru kita kasih masukan. Boleh nggak kalau ini Pak Menteri setelah ini urutannya setelah sambutan beliau langsung melakukan seremoni peresmian. Nah itu kita sama-sama kita kolaborasi. Jadi jangan sampai yang ada malah gondok-gondokan karena kok mau diambil alih sih kan nggak bisa dong, ini kan acara-acara kita. Tapi kita harus punya bekal juga, bekal yang kuat terkait pemahaman keprotokolan tadi. Kalau kita nggak bisa harus dari kita, tapi sedangkan secara acaranya, secara teknis keprotokolannya tidak digunakan. Nah itu juga salah. Makanya langkah yang terbaik itu kolaborasi, kita sama-sama melakukan pendampingan, tapi ya sedikit intervensi-intervensi lainnya kita sampaikan ke pihak penyelenggara. Dan pihak penyelenggara pun terutama panitia atau protokol juga tidak harus iya-iya saja, tapi juga harus punya dasar. Kalaupun tidak bisa, dasarnya apa disampaikan. Kemudian kalau mereka memaksa, silakan minta persetujuan pimpinan. Kalau pimpinannya, ya udah nggak apa-apa ikuti saja, ya sudah silakan. Tapi kalau ya jangan, ini acara kita harus menentukan. Silakan bisa berargumen, tapi harus didasari dengan pengetahuan terkait ini. Jadi biar sama-sama kita bisa, makanya dengan acara-acara seperti ini kan sebenarnya untuk menjadi memberikan pedoman juga Bapak Ibu pada saat nanti penyelenggaraan acara-acara berikutnya. Biasa memang sering terjadi Bu, panitia dan Pemda selalu ingin lebih dominan karena pimpinan tertingginya mungkin hadir di situ. Ya kita sebagai tuan rumah juga harus bisa defend, harus punya bekal kenapa acara yang seperti ini, kita harus bisa jelaskan, makanya itu tadi protokol pihak yang bisa memberikan solusi. Ya udah sama-sama kita cari solusi terbaik bersama, itu akan lebih baik. Mungkin demikian Bu. Ya, Pak Isan. Izin Pak, ini terkait tentang persiapan. Perkenalkan Irsyad Sabri dari Universitas Darman Dallas Pak. Jadi tadi sudah saya perhatikan ini ada satu yang biasanya kita miss ini Pak. Itu tentang masalah SK ini Pak. Ini terkait tentang SK penetapan. Itu protokoler itu dia apakah memang dia sebagai ketuanya langsung atau dia bahagian dari tim di dalam gitu. Karena biasanya di universitas itu Pak, dia kan penunjukan mungkin kepada yang lebih pimpinannya lebih tinggi, kemudian di bawahnya baru masuk anggota, koordinator dan sebagainya gitu. Nah, terkait tentang spesial nih Pak, karena kami yang paling banyak itu di universitas ini kan terkait dengan wisuda yang paling seremonianya yang paling tinggi gitu tentang wisuda ini. Nah, jadi di wisuda ini Pak, seorang protokoler itu tuh apakah dia bahagian dari satu koordinator atau dia wajib menjadi ketua ini Pak, supaya bisa mengarahkan secara lebih komprehensif gitu? Atau dia hanya bahagian dari bidang yang ada di surat keputusan yang dibuat oleh rektor gitu?
Kalau yang dia bagian yang harus sebenarnya mengatur tata cara pelaksanaan, bidang-bidang apa saja yang sebenarnya perlu ada ya di dalam pelaksanaan minimal untuk wisuda ini dulu Pak, supaya kami bisa memberikan masukan juga kepada rektor nanti atau pimpinan kami, Pak ini yang dibutuhkan sebenarnya dalam wisuda itu, dan terkhusus protokoleran ini berapa orang yang diperlukan supaya berjalannya acara itu yang baik Pak. Jadi dalam pertanyaannya ada beberapa poin yang sangat ingin kami ketahui Pak. Demikian Pak Idal. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Baik, terkait ini kalau di persiapan baiknya memang mungkin di beberapa tempat protokol itu jumlahnya terbatas dan bahkan tidak ada. Jadi kalau tidak ada protokol biasanya kalau tiap ada acara resmi biasa dibikinlah panitia-panitia ad hoc untuk ya khusus acara itu aja. Setelah itu bubar. Nah sebenarnya hal-hal seperti ini itu tidak efektif karena acara terus berulang ada, tapi kok panitianya berubah-ubah. Ya baiknya mungkin Bapak Ibu bisa sarankan juga ke pimpinannya masing-masing. Baiknya di setiap institusi yang mempunyai sering apalagi penyelenggaraan acara resmi yang mana di dalamnya sifat acaranya itu protokoler banget, baik dari urutan, tata tempat dan lain sebagainya, ya ada tusi khusus yang memang membidangi atau unit khusus yang membidangi tentang keprotokolan atau nanti bisa juga jadinya protokol kampus. Nah itu fungsinya apa? Fungsinya memang kalau jumlahnya terbatas hanya 5 orang tadi, ya itu bisa berfungsi sebagai manajer tadi. Kita mungkin oke lah kita hanya 5 orang. Kemudian panitia ad hoc tetap ada, tidak masalah. Tapi yang mengelit panitia-panitia tersebut tetap dari kita secara teknis di lapangan. Tapi kalau masalah ketua panitia dan lainnya kan pasti pejabat. Nah, kita sebagai protokol harus bisa memberikan penjelasan-penjelasan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara urutan acaranya, kemudian tata tempatnya. Kita yang mempunyai ilmu, ya kita sampaikan pada pimpinan kita bahwa sebenarnya urutan acaranya secara aturan itu demikian. Kita harus bisa memberikan pemahaman kepada pimpinan kita. Tapi memang alangkah lebih baik di masing-masing universitas itu ada unit khusus yang memang membidangi protokolan. Karena keprotokolan itu tidak hanya tugasnya di acara-acara resmi saja. Kalau di kami ya pendampingan pimpinan itu butuh. Terutama rektor Bapak Ibu sekalian kalau menerima undangan dari Pemda, baik dari ini kalau ada protokolnya mungkin protokolnya ada yang bisa advance atau datang terlebih dahulu ke lokasi, kemudian memberikan laporan terkait apa saja, terus perannya pimpinan kita apa saja. Jadi ketika pimpinan kita datang di sana, dia sudah tahu harus turunnya di mana, kursinya di mana, itu sudah disiapkan oleh protokol. Itu salah satu fungsi protokol adalah pendampingan pimpinan. Tapi kalau protokol di acara resmi ya sebaiknya yang bisa mengatur penyelenggaraan acara tersebut, baik dari persiapan sampai akhir nanti. Lanjut ya. Ini Bapak Ibu, protokol itu harus kepo terkait pekerjaan itu adalah wajib dan jangan pernah beranggapan business as usual atau menganggap acara sudah biasa dilakukan, paling nanti bakal seperti itu lagi seperti lalu. Tapi tidak, kita harus tetap persiapan secara matang baik dari rakor-rakor, rapat koordinasi, kemudian penyelenggaraan gladi itu juga wajib karena protokol itu harus kepo karena untuk bisa menggali informasi secara kebutuhan, kemudian kekurangan apa itu harus bisa kita perhatikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan, apalagi kesalahan-kesalahan yang sama di acara-acara berikutnya. Ini Bapak Ibu, dalam setiap acara ada yang namanya perangkat acara. Perangkat acara itu meliputi dari MC, wajib ada MC-nya untuk menghadirkan acara. Dirijen jika diperlukan, kemarin sudah dijelaskan juga, dirijen kalau sudah ada video, ada pemutar lagu tidak perlu. Oke, ini hanya digunakan ketika menggunakan paduan suara atau live musik. Kemudian pembaca doa, biasa bisa doa bisa di awal atau di akhir, itu silakan kembalikan ke masing-masing. Kalau biasa acara pembukaan, biasanya acaranya di awal biar pelaksanaan acara bisa berjalan dengan lancar. Kemudian penampil, jika ada penampilan seperti tari sambutan, kemudian hiburan, karena acara panjang harus diselingi mungkin dengan hiburan, biar tidak membuat audiens merasa
bosan juga dengan acara tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penyampai sambutan. Siapa saja nih yang berhak diberi kesempatan untuk memberikan sambutan selain mungkin pimpinan kita, pasti pimpinan tertingginya. Kemudian dari tamu VIP juga kita klasifikasi juga siapa perwakilan dari hadir, juga perwakilan dari kementerian yang notabene di sini berarti kepala LL Dikti hadir dari pihak kementerian yang tertinggi, berarti dia yang hadir di acara tersebut. Kasih juga kesempatan untuk bicara juga tidak masalah. Perwakilan daerah juga biasanya paling tidak dari unsur-unsur tertinggi itu ada peran, itu sebagai bentuk penghormatan juga. Kemudian teknisi dan juga tim peliput atau publikasi. Teknisi, nah ini krusial banget, jangan sampai kita di rapat-rapat tidak melibatkan teknisi, karena penyelenggaraan acara terkait lighting, terus sound system dan lain-lain pasti butuh yang namanya teknisi tersebut. Tim publikasi, suatu acara berjalan lancar, berjalan bagus, tapi kalau publikasinya tidak bagus, yang diterima orang luar ya pasti akan berbeda. Oh, acaranya ternyata sukses, bagus, ternyata publikasinya jelek, orang lain tidak akan tahu. Jadi publikasi itu penting Bapak Ibu, makanya humas dari masing-masing ini mempunyai peran yang sangat krusial karena untuk memberikan informasi-informasi yang terjadi di dalam institusi kita untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Jadi ini perangkat acara. Kemudian selain perangkat acara ada namanya perlengkapan acara. Perlengkapan acara tadi ya mungkin sound systemnya, kemudian lambang-lambang negara kalau memang acara resmi itu penting juga ada. Ini terkait audiens Bapak Ibu. Kita juga harus bisa inventarisir atau kita klasifikasikan. Ada yang namanya tamu kehormatan VIP, kemudian tamu undangan biasa, kemudian audiens lainnya. Audiens lainnya itu peserta. Kalau di kampus mungkin yang masuk tamu kehormatan VIP mungkin bisa mengundang menteri atau dirjen itu hadir. Tamu undangan itu berarti selevel mungkin rektor-rektor di sekitar kampus Bapak Ibu. Audiens itu biasanya dari mahasiswa ataupun dosen yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Kita harus bisa klasifikasikan siapa-siapa aja. Ini tujuannya agar acara bisa berjalan sesuai dengan desain acara, formatnya mau formal atau non formal. Kemudian untuk menghindari ketersinggungan beberapa pihak. Kalau kita sudah klasifikasikan begini, kemudian sebagai contoh nih, Bapak Ibu, kita di pusat pernah menyelenggarakan acara. Kita penempatan tamunya ya berdasarkan ranking tadi, tapi kita tidak tahu historis dari mungkin kita sebagai contoh Bupati A dan Bupati B. Jadi karena kita sesuai urutan saja kita dudukkan Bupati A berarti jadi Bupati B. Ternyata secara historikalnya mereka mempunyai hubungan yang tidak baik. Nah, kita juga harus gali informasi tersebut mungkin dari stafnya atau protokol-protokolnya dari pimpinan daerah tersebut. Oh, baiknya berarti harus dijauhkan duduknya, jangan dijejer atau apa. Kita harus tahu biar kita memberikan penempatan itu ya satu secara jabatannya sesuai penghormatannya, tapi secara historikal juga aman. Jadi jangan sampai acara berlangsung ini antara orang A dan B yang duduknya bersampingan malah tidak enjoy dalam pelaksanaan acara tersebut. Kemudian untuk kepentingan seremonial dan dokumentasi. Kenapa para pejabat tinggi kita taruhnya di tengah? Ya karena untuk secara dokumentasi pasti akan angle-nya terbaiknya ada di situ. Jadi secara publikasi dan lain-lain orang-orang bisa tahu oh ternyata acara kampus A ini dihadiri sama menteri, dihadiri sama ini. Karena di tiap ini angle-nya pasti akan di center yang akan terlihat utama. Kemudian tamu undangan ini Bapak Ibu, itu biasa untuk para pelaku acara juga jangan lupa ditempatkan posisi yang mudah untuk aksesnya. Pembaca doa, mungkin pembaca doanya dari unsur dosen. Nah ini jangan dicampurkan dengan dosen-dosen yang lain, tapi diposisikan di mana dia secara mobilitasnya bisa mudah. Begitu dipanggil pembacaan doa oleh dosen universitas ini, dia bisa langsung naik ke atas panggung, secara waktu jadi efisien, dan acara pun berjalan dengan efektif. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya, tahapan pelaksanaan.
tahapan pelaksanaan kita mulai dari pengecekan kesiapan aspek terkait panel check ini, sound system, tata lampu, kemudian kursi dan lain sebagainya sudah siap, barulah kita bisa melaksanakan namanya geladi bersih. Geladi bersih ini wajib diselenggarakan agar kita bisa memitigasi kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi di suatu acara. Kita melakukan technical briefing dengan seluruh panitia, seluruh unsur yang memang kaitannya dengan untuk suksesi pelaksanaan acara tersebut. Lalu pada saat acara berlangsung, kita juga sebagai mungkin dari pihak yang membidangi protokol ini harus bisa mengawal acara dengan baik. Memastikan jalannya acara, makanya ada salah satu protokol biasa kalau bisa dilihat itu mendampingi MC. Biar MC-nya pun secara waktu itu bisa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai MC kebanyakan narasi, jadinya panjang, waktu jadi molor, itu kita harus ingatkan juga. Kemudian secara urutan, secara penyebutan atau urutan yang terhormat siapa saja, kemudian gelar jangan sampai salah juga, ternyata disebutkan yang terhormat profesor, doktor, siapa, ternyata dia udah punya gelar profesor, tapi cuma dipanggil dokter, itu kan pasti orang tersinggung. Nah itu masalah penyebutan yang terhormat, dan perlu diingat ya Bapak Ibu ya, yang terhormat itu biasanya hanya satu, Mamanya hadir menteri, hadir juga dirjen, bupati, gubernur, wali kota. Berarti yang terhormatnya cukup menteri, kemudian yang saya hormati gubernur, wali kota, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau hadirnya 2 menteri? Nah, ini juga mungkin jadi pertanyaan. Tapi kalau hadir 2 menteri, menteri pendidikan tinggi dan pendidikan dasar menengah, berarti ya yang terhormatnya langsung disebutkan 2 kali. Yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi yang terhormat bisa juga lebih dari 1 jika memang itu jabatannya sama atau jabatan tinggi selevel. Kemudian yang tidak kalah penting adalah observasi temuan di lapangan apa saja agar kita bisa membuat plan B atau plan C dan lain sebagainya yang sifatnya untuk antisipatif terjadi kesalahan-kesalahan. Dan kemudian ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ketika acara berakhir, kira-kira apa saja kendala di lapangan yang ditemukan, kita bahas bersama-sama, kemudian meminta saran terutama dari panitia-panitia utama inti yang melaksanakan acara tersebut. Kemudian kita rangkum, kita bahas bersama-sama dan cari solusi bersama-sama agar kesalahan-kesalahan yang terjadi tersebut tidak terjadi di event-event berikutnya. Dan yang tidak kalah penting adalah pertanggungjawaban sebagai landasan dari laporan pelaksanaan kegiatan. Ini Bapak Ibu, prinsip penyelenggaraan acara itu sebenarnya ya nggak perlu mewah tapi bisa sederhana, namun harus berprinsip high standar. Standarnya harus tinggi. Meskipun acaranya bukan di aula yang besar, aula kecil, itu juga tidak masalah, menyesuaikan dengan kesediaan yang memang dipunyai dari masing-masing Bapak Ibu. Tapi prinsip yang standar yang tinggi ini harus juga diterapkan di sebuah acara resmi. Tidak asal-asalan, memerhatikan unsur kelayakan atau kepantasan. Mana yang pantas atau yang tidak itu biasanya kalau protokol itu bisa detail. Dan perlu dipahami juga ini Bapak Ibu, sebuah acara resmi itu bukan parade sambutan. Jadi kita sebagai pihak panitia harus bisa mengklasifikasikan mana saja tadi lewat cara ranking tadi, siapa aja yang berhak memberikan sambutan. Jangan sampai ini acara malah isinya sambutan-sambutan saja. Ada sambutan wali kota, kemudian acara sambutan kepala dinas. Pun dengan pihak universitas yang sambutan dibatasi. Jangan rektor sambutan, wakil rektor sambutan, dekan sambutan. Nah itu kasihan audiensnya yang ada pada bosen, pada lama-lama pergi masing-masing sepi ntar jadinya. Nah ini harus diperhatikan, sebuah acara itu bukan parade sambutan. Jadi kita bisa klasifikasikan
mana-mana unsur yang berhak untuk memberikan sambutan diambil dari beberapa unsur tadi, salah satu perwakilannya saja yang memberikan sambutan. Diperlukan sentuhan-sentuhan kreativitas agar tidak terkesan seremonial belaka. Yaitu salah satunya mungkin bisa dengan diberikan hiburan, entah live music, kemudian tari-tarian, dan lain sebagainya. Penulisan backdrop acara yang eye-catching. Jangan sampai salah warnanya, umpamanya warnanya gelap ini. Warnanya gelap, ruangannya gelap, otomatis dalam tim publikasi, dalam pengambilan gambar dan lain sebagainya akan kesusahan. Menghadirkan komunitas yang sesungguhnya, bukan jadi-jadian. Jadi memang undangan ya undangan sesungguhnya. Biasa mungkin penyelenggaraan acara kalau memang dirasa sepi kan melibatkan mahasiswa ya. Nah ini pelibatan mahasiswa ini juga harus dikontrol bahwa mereka hadir di sana tujuannya apa, mungkin meramaikan acara, tapi juga dikasih batasan-batasan juga. Jangan hanya hadir tapi di sana ribut sendiri, itu dari teman-teman panitia mungkin yang lebih menekankan kepada mereka. Improvisasi dalam suatu acara diperkenankan, dipertimbangkan, asalkan dapat memberikan dampak yang positif dari acara tersebut. Pemilihan acara disesuaikan dengan ruh acaranya. Jangan sampai acara resmi, tapi ternyata di lapangan atau di GOR, itu ya marwah acaranya jadi mungkin bisa berkurang juga. Jadi sebisa mungkin acara itu tempatnya disesuaikan dengan kebutuhan dari sifat acara tersebut. Wisuda ya paling nggak di aula yang megah atau apa, paling nggak secara marwah acara wisudanya itu ada. Kemudian publikasi, lagi-lagi publikasi yang tidak kalah penting di akhir, karena masyarakat akan tahu apa yang terjadi di institusi atau kampus Bapak Ibu masing-masing ya dari publikasi yang dikeluarkan. Sekarang eranya era sosial media, jadi manfaatkan baik dari Instagram, TikTok, dan lain-lain, itu sekaligus untuk ajang promosi juga kepada masyarakat luas. Keprotokolan itu Bapak Ibu adalah kombinasi antara pengetahuan dan seni. Pengetahuan tadi ya secara kita tahu ada peraturannya, itu kita harus pahami. Kemudian seni juga, kita juga nggak boleh kaku dalam penyelenggaraan acara, harus protokol itu sifatnya dinamis. Apalagi kita punya pimpinan, harus menyesuaikan juga dengan selera pimpinan. Jadi harus dikombinasikan antara dua hal itu. Prinsip 5W1H, protokol harus kepo, harus kita bisa mendalami suatu acara, atau ini harus banyak tanya. Jadi suatu acara kalau kita sudah mengetahui seluk-beluk dan lainnya, pasti ketika terjadi kesalahan kita pun bisa memitigasinya dengan baik. Dan lagi-lagi protokol itu beyond SOP. Jangan hanya sebagai asar mempersilakan tamu ke tempat duduknya, tapi kita harus bisa sebagai manajer sebuah acara. Dan jangan pernah beranggapan business as usual. Ini Bapak Ibu ada yang pernah mengetahui tentang istilah ini sebelumnya? The devil is in the details. Silakan, boleh Bapak Ibu, ada yang tahu? Oke, sama-sama kita cari tahu ya sekarang ya. Nah, ini saya ada satu contoh video. Ada suaranya nggak, Mas? Suaranya ada kurang kencang, mungkin bisa diulang. Jadi Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan satu video, di mana di video ini adalah penyelenggaraan event internasional, yang mana yang hadir para pimpinan negara dari masing-masing negara yang ada di dunia ini. Jadi di sini, di acara yang sifatnya internasional, itu pun bisa saja terjadi kesalahan.
yang mana MC pada saat kedatangan Presiden Prabowo Subianto malah menyebutnya kedatangan yang terhormat, kedatangan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ini levelnya internasional. Jadi kita bisa pahami juga secara persiapan dan lain-lainnya pasti sudah sangat matang. Nah ini antar negara, ini citra negara juga bisa jadi buruk karena presiden pengucapan nama tersebut. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Jadi terkait persiapan ya harusnya tidak diragukan lagi. Tapi yang namanya ya kesalahan ya mungkin secara perencanaan, kemudian secara pelaksanaan semuanya sudah diatur secara detail. Nah ternyata ada satu hal kecil mungkin yaitu kesalahan tapi menjadi kesalahan fatal. Itu MC menyebutnya masih dengan presiden yang lama, padahal kan ini presidennya sudah ganti. Ini ambil dulu, Bapak Ibu boleh ada yang mau bercerita mungkin terkait kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam pelaksanaan dan semuanya dengan semuanya pembahasan bersama. Dalam tahap terakhir ini kan saya atau evaluasi dalam rangka itu sudah kedua saya dari saya pada anak saya juga sudah 33 kali melaksanakan wisuda kita. Jadi dalam pelaksanaan wisuda ini agak menjadi kendala. Jadi Bapak bisa memberikan solusi atau pandangan. Di dalam pelaksanaan kita itu biasanya kita menjalankan wartawan. Di dalam pelaksanaan itu kan kita bukan dari media, dari segala macam. Tetapi di dalam pelaksanaan itu yang tidak kita undang yang terbanyak. Ya, jadi untuk berubah ini agak susah. Di dalam pelaksanaan kita nggak undang, tetapi kemudiannya amplop. Ya Pak, tapi maaf ya Pak, mungkin ini dari negara juga kan, mau tanya ke Bapak, agak sensitif juga masalahnya. Ini gimana caranya kita sebenarnya kita sudah ngomong baik-baik dan kawan-kawan, tetapi dia tidak pernah, saya juga berjawab tahu. Mungkin ini bisa dijawab, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup krusial ya. Jadi memang kalau wartawan itu ya di luar kadang luar kapasitas kita tidak mengundang tapi mendatang dan mungkin ujung-ujungnya nah itu kita ya minta permintaan dari kawan kita juga kalau kita kasih nanti pemerintah hanya guru terkait acara yang kita selenggarakan. Tapi kalau dikasih nanti jadi kebiasaan hanya minta uang saja. Jadi ya kita memang dipersiapkan sebaik-baiknya itu dari pihak kampus itu ada yang namanya Mas, memang Mas yang baik ada yang khusus menghandling masalah wartawan-wartawan. Jadi silakan kalau memang ada itu
harus punya aturan-aturan juga ya, walaupun yang salah, tapi tidak bisa undangan wartawan itu sekian hanya 5. Kalaupun memang undangan yang hadir biasanya ya kita sudah siapkan untuk transport lah, kita siapkan ya, tapi memang yang lainnya datang ya, mohon maaf kita nggak bisa ini. Tapi kita juga paling tidak kita bisa memitigasinya dengan kalau kita mengadakan acara itu kita membuat CPS atau pemberitaan yang kita buat di samping dari pemberitaan yang wartawan itu buat masing-masing. Kita berusaha agar buat pedoman dia untuk memakai sumber dari pemberitaan yang akan dikeluarkan nanti. Tapi di lainnya ya kembalikan lagi wartawan masing-masing. Pastinya wartawan ini benar-benar bisa objektif, dia sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Tapi ya kalau ternyata permintaannya buruk dan tidak sesuai, kalau tidak dari pihak kampus sudah punya backup bahwa sebenarnya acaranya itu seperti ini nih, dan ada pers juga yang kita sebarkan ke wartawan yang kita undang. Nah, dari situ itu bisa buat backup nantinya ketika terjadi hal yang terjadi. Seperti itu. Karena baik, terima kasih. Sedikit menambahkan pertanyaan dari Ibu tadi, mungkin pengalaman dari Kak Ibu untuk tahun kemarin, memang ya wartawan itu menjadi suatu permasalahan yang kita dibutuhkan juga karena kita harus diberitakan bahwasanya kita ada kegiatan wisuda. Jadi kalau pengalaman kami Ibu, jadi ada satu orang koordinator wartawan. Jadi kita tentukan berapa wartawan yang boleh meliput ke kampus kita ke dalam kegiatan wisuda. Kemudian kita berikan UKB. Jadi artinya mereka yang datang itu memang yang sudah mendaftar. Nah, kalau kami kemarin itu 15 wartawan. Kemudian nanti pada saat proses wisuda itu ada batasan pers, artinya dia nggak boleh ke depan. Nanti mengganggu tim dari humas kita untuk mendokumentasi. Jadi sebelum acara kegiatan kami membimbing wartawan sehingga wartawan pun tidak tahu batasan-batasan kita di sini. Kita diberikan lokasi, kalau tidak ada lokasi, mohon maaf, wartawan itu tidak boleh masuk. Kemudian terkait insentif bagi wartawan itu 1 hari atau 2 hari setelah wisuda kami ada grupnya khusus wartawan, nanti mereka teman-teman men-share berita itu ke grup yang ada kami media, nanti kami baca, nanti kami berisi apakah fotonya sama atau isi beritanya sama dengan teman-teman yang lain. Terkadang wartawan itu ya copy paste. Nah jadi kalau sama mau nggak sudah kami beritahu, artinya insentif tidak akan cairkan. Tapi kalau fotonya beda, kemudian isi beritanya juga berbeda, nah artinya memang real murni wartawan itu memang benar. Mungkin itu yang akan membantu dari kami Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ya silakan Bapak Ibu juga kalau ada pendapat atau pengalaman ini bisa langsung disampaikan aja. Jadi kita sama-sama belajar dari praktik baik yang mungkin sudah dilaksanakan dari masing-masing tempat Bapak Ibu sekalian. Oke, kita sambil lanjut ya. Play. Indonesia continues to be a center of MC salah satu nama KPI KDT Indonesia Kesehatan. Kesalahan itu memang bisa terjadi dimanapun, baik tempatnya itu Bapak Ibu sekalian, bahkan internasional perjalanan peristiwa terjadi peristiwa tersebut sama nasihat. Juga dalam rangka dan acara akomodasi. Dari kejadian tersebut, tentunya pemerintah Malaysia bisa bergerak cepat sebelum mungkin serangan para netizen Indonesia terutama yang salah pasti bisa salah. Tapi dari pihak Malaysia melalui kalau kita itu MC-nya kebetulan nanti kalau saya baca
itu MC-nya jadi Radio Republik Malaysia, kalau di kita RRI, itu yang biasa menjadi MC acara-acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, ini langsung memberikan statement permohonan maaf sekaligus klarifikasi kejadian itu seperti apa. Nah, dari sinilah yang penting dilakukan di tempat Bapak Ibu sekalian. Jika memang ada suatu kesalahan atau apa, kita bisa menjelaskannya. Apalagi kalau kesalahan tersebut sudah dipublish sama wartawan, mungkin wartawan yang tidak dapat ini tadi karena tidak diundang, yaitu kita salah satunya memberikan klarifikasi ataupun ini melalui kanal media yang dipunya dari tempat Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang eranya digital, semuanya pasti akan lebih mudah untuk memberikan keterangan-keterangan atau penjelasan, sekaligus juga mungkin untuk mengonter berita-berita negatif tersebut dengan berita-berita positif yang memang real terjadi di lapangan. Ini ada pernyataan resmi melalui baik dari Instagram, kemudian dari pemerintah Malaysia pun ada juga di berita memberikan pernyataan permohonan maaf. Nah, ini Bapak Ibu, the devil is in the detail ini adalah keberhasilan ditentukan dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan sampai grand desainnya sudah bagus, sudah matang, tapi hal-hal kecil yang mungkin tidak terfikirkan itu luput dari pandangan kita. Jadi makanya itu detail harus, protokol itu harus bisa detail. Nah, ini dalam konteks sebuah acara resmi, kesalahan penulisan gelar atau nama tamu. Jangan sampai salah. Kalau gelar salah, ya. Tapi kalau nama sampai salah itu lebih fatal lagi. Kemudian urutan sambutan tidak sesuai hierarki jabatan. Hadir wali kota, hadir kadis, hadir rektor. Yang sambutan terakhir malah kadis. Nah, itu sangat salah, sangat fatal. Nah, itu makanya ada protokol yang memang secara awal dari susunan acara itu mengawal dari mulai perencanaan sampai hingga pelaksanaan. Tata tempat, seating arrangement jangan sampai keliru. Kita sesuaikan dengan perankingan tadi. Siapa saja yang hadir, kita sesuaikan seating arrangement-nya jangan sampai salah. Karena ya tata tempat tadi itu ya untuk salah satu hal untuk kita memberikan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan yang dia punya. Penyebutan jabatan yang tidak tepat, ini juga harus diwaspadai. Dan kemudian dampak jika detail diabaikan akan satu menurunkan profesionalisme. Jadi di acara resmi kalau terjadi kesalahan pasti orang menganggapnya wah ini panitianya nggak profesional atau apa. Kemudian menimbulkan ketidaknyamanan tamu. Bupati hadir tapi ternyata nama gelarnya itu salah. Sepanjang acara mungkin akan dibahas terus atau nantinya di acara-acara berikutnya malah bisa jadi nggak datang karena udah tersinggung duluan. Kemudian nanti ya itu resiko yang paling fatal itu merusak citra institusi jadi karena hal-hal detail itu justru yang jangan sampai kita abaikan. Nah, ini Bapak Ibu, saya juga ingin memperkenalkan juga sepanjang kita melaksanakan tugas sebagai protokol juga ini ada yang namanya UKM keprotokolan. Mungkin kalau protokol SDM protokol di tempat Bapak Ibu terbatas, ini salah satu bisa menjadi solusi juga. Bentuklah UKM tidak hanya BEM, tidak hanya Menwa ataupun UKM olahraga dan sebagainya, tapi bisa juga UKM keprotokolan. Ini sebagai contoh di Jawa Barat terutama ya Bapak Ibu, sudah banyak yang kampus-kampus mempunyai UKM keprotokolan. Jadi dari mahasiswa-mahasiswa itu diberikan materi dan lain sebagainya, dilibatkan dalam setiap acara resmi di instansi Bapak Ibu sekalian. Itu di Jawa Barat, baik dari PTN negeri maupun swasta ada. Sebagai contoh, kemarin saya juga dari Universitas Islam Bandung, itu di situ ada yang namanya UKM keprotokolan. Jadi tiap ada kedatangan audiensi pimpinan pusat ataupun ini ketemu rektor, dia fasilitasi kedatangannya baik dari penyambutan sampai di tempat audiensi. Pun dengan acara-acara resmi lainnya biasa mereka memiliki peran krusial juga untuk membantu mungkin protokol-protokol intinya, protokol yang memang pegawai protokol di
instansi tersebut. Jadi sekalipun SDM-nya sedikit, kalau kita bisa mengoptimalkan dengan mahasiswa yang kita punya, itu akan lebih baik. Nah, ini protokolan kampus ini esensi dari tujuan organisasi yaitu sebagai wadah kompetensi formal mahasiswa. Jadi wadah untuk mahasiswa bisa belajar, terutama belajar terkait keprotokolan, ya bakal mempelajari terkait tentang 3 tata tadi, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Kemudian bisa juga membentuk karakter profesional dari mahasiswa tersebut. Kalau dia dilibatkan dengan acara resmi, ketemu orang-orang penting, otomatis itu juga akan membangun motivasi mereka untuk nantinya mungkin suatu saat bisa berada di posisi orang-orang tersebut. Kemudian ini pendukung acara resmi kampus, kampus juga tidak bingung lagi harus membentuk panitia-panitia ad hoc. Jadi ketika ada acara ya sudah, kita sudah punya kaderisasi dari mahasiswa tersebut, kita bisa optimalkan acara. Jadi dalam suatu acara tersebut pendukungnya juga ada. Kemudian tugas dan fungsinya yaitu manajemen tata tempat dan acara, penjaga citra institusi juga. Kalau ada UKM ini, kalau memang protokolnya terbatas, paling nggak membantu ketika ada tamu-tamu VIP yang hadir, itu bisa dilibatkan juga. Kemudian fungsi edukatif dan operasional, itu banyak juga pastinya memberikan manfaat kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut. Sebagai contoh realnya Bapak Ibu, tahun ini di kami juga baru ada rekrutmen dan mendapatkan satu staf lagi di tempat kami ada di bagian protokol itu. Dari basicnya, jurusannya dia guru SD dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Basicnya UPI, tapi dia secara UK di kegiatan organisasinya, dia tergabung di UKM Protokol Bumi Siliwangi atau UPI tersebut. Jadi secara basic terkait keprotokolan, dia sudah mendalami. Jadi begitu ada rekrutmen, kita coba review dan lain-lain, ternyata memang cocok sesuai dengan yang kita butuhkan dan akhirnya sekarang menjadi bagian dari protokol Kemdikti-Saintek. Banyak juga di Pemda pemerintah daerah itu ada juga protokol-protokolnya memang basicnya secara jurusan kuliahnya mungkin tidak masuk, tidak sesuai, tapi secara pengalaman di organisasinya itu memadai. Ada juga di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah malah ada 5 atau berapa itu ada dari protokol UKM di kampusnya masing-masing basicnya. Itu jadi silakan nanti bisa buat referensi juga, bisa untuk apa namanya benchmarking, Bapak Ibu studi banding mungkin ke tempat-tempat yang memang mempunyai UKM protokolan. Kalau nggak salah di saat juga ini di Jambi pun Unja ya kalau nggak salah ada UKM keprotokolan juga. Itu silakan bisa ambil ini. Nah ini Bapak Ibu, keprotokolan dalam upacara wisuda, ya ini seperti saya jelaskan tadi, memang kalau di permen yang kita punya, permen di Dikbudristek ini tidak mengatur secara detail terkait ini, tapi paling tidak kita tuh ada yang namanya seperti susunan aja sekurang-kurangnya. Jadi kalau ada susunan acara lainnya yang memang ingin Bapak Ibu masukkan, silakan bisa disesuaikan. Mengacu kepada pedoman-pedoman yang tadi kita pelajari, adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, di permen ini kita hanya mengatur paling tidak sebagai pedoman saja yang bisa digunakan Bapak Ibu sekalian. Ada pembukaan oleh pembawa acara, prosesi dan lain sebagainya, sambutan-sambutan. Oke, nanti bisa sambil dibaca aja. Kemudian tata letak ini Bapak Ibu. Nah, tata letak ini pun kita karena kita kementerian ya tidak melaksanakan secara langsung terkait wisuda di ini, kita meminta masukan dari beberapa protokol-protokol dari kampus di Indonesia. Nah, salah satunya ini menghasilkan ya terkait layout tata tempat yang kita sepakati bersama. Nah, itu bisa dilihat undangan VIP itu ada di D, ada di bawah kalau yang ini. Ini yang biasa dilakukan di teman-teman di PTN yang ada di bawah kita. A, B, C, dan lain sebagainya. Silakan, Pak Isan. Ya. Dibagikan, silakan nanti bisa digunakan juga.
di samping ini juga silakan Bapak Ibu juga buka Permen Dikbudristek tadi ya. Jadi itu bisa untuk pengkayaan informasi juga terkait keprotokolan. Silakan. Betul, terpisah. Seyogianya tidak boleh, karena memang bendera merah putih kan kalau mau disampingkan paling tidak yang levelnya sama. Ketika ini acara nasional berarti yang tertinggi ya bendera merah putih. Bendera fakultas dan lain-lain bisa posisinya di sebelah kirinya. Tapi bisa juga kalau memang fakultasnya banyak, tidak mencukupi untuk di sebelah kiri semua fakultasnya, umpamanya ada 10 fakultas nih. Bisa juga dengan membuat layer, ada 2 layer, jadi bendera merah putih mungkin dikasih trap paling atas. Ya, lebih tinggi. Lebih tinggi, di bawahnya bisa bendera fakultas. Begitu juga di sisi kanan bendera fakultas, di sisi kiri juga bendera fakultas. Tapi bendera institusi tetap di sebelah kiri, tapi sejajar dengan bendera merah putih. Bendera Tutwuri sama bendera universitas, itu bisa. Nah, fakultasnya bisa di bawahnya semua. Layernya untuk tata ini ya hampir sama kayak tata tempat tadi. Ya. Disesuaikan mana yang depan, mana yang tinggi gitu. Ya, kalau kami itu Pak, berarti salah kami berarti menjajarkan bendera merah putih dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM, organisasi dan ya. ortom-ortomnya. Jadi Ya. iya salah berarti. Iya. Kalau itu Ya baru tahu itu Pak. silakan. Harus lebih tinggi ya Pak. Harus lebih tinggi kalau benar. Iya boleh. Ya mungkin. Universitas Muhammadiyah Muharram. Apa? Ya. Ya. Oke. Oh, Iya. iya. Nah, oke. Ya, karena Organisasi Muhammadiyah ya. Ya. Baik. Ya. Kalau ini harusnya kalau bendera ini Muhammadiyah juga tidak masalah karena ini kan apalagi yayasan tersebut kan memang swasta ya. Kalau ini makanya kita di Permen ini lebih mengaturnya sebenarnya perguruan tinggi negeri. Karena memang swasta ya secara dasar hukumnya pun kita kan nggak bisa ya dari pemerintah untuk mengatur. Tapi paling tidak ini bisa dijadikan pedoman ataupun referensi. Kalaupun memang dari kampus Muhammadiyah ada bendera Muhammadiyah juga tidak masalah. Tapi kalau bisa tetap ada bendera Tutwuri Handayaninya. Karena bendera Tutwuri ini induknya kan dari kementerian atau pemerintah. Nah, meskipun memang sudah ada bendera merah putih, tapi kan secara institusi pendidikan itu ada di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi mungkin bendera merah putih, bendera Muhammadiyah, kemudian baru Tutwuri Handayani dan bendera universitas. Silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Saya Ibu Nur dari Akbar Baitur Rahmah Padang. Saya mau nanyakan ini posisi bendera. Apakah bendera itu kalau posisi bendera bendera merah putih kan memang di sebelah kanan kata Bapak tadi. Nah, posisi letak bendera ini apakah selalu berada di di dekat spanduk? Nah, kebetulan kami di Baitur Rahmah kan pakai videotron. Nah, apakah kami juga harus meletakkan benderanya itu di samping videotron ini? Karena ada sebagian yang meletakkannya itu di samping podium, sebelah kanan podium, Pak. Ya, seperti ini, Pak. Podium gitu. Iya, bagaimana itu, Pak? Kira-kira. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Konteksnya kalau dari gambar itu memang yang lebih utama itu sebenarnya bendera merah putihnya Bapak Ibu. Kalau merah putih kan sebagai ini acara resmi resmi negara, apalagi kan pemerintah itu bendera merah putih
diutamakan. Kemudian di bendera institusi Baitur Rahmanya itu bisa di sisi kirinya baiknya. Masalah di atas panggung ada videotron itu mungkin bisa diakalinya ya bisa di ujung-ujungnya Bu biasanya. Kita kalau taruhnya di ujung kanan merah putih, ujung kirinya mungkin bendera Baitur Rahman dan juga bisa juga pakai menggunakan tuturi. Podiumnya ini. Ya, ya. Kalau kami Bu, umumnya bendera yang dekat podium itu ya hanya satu merah putih di belakangnya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat sering lihat mungkin di TV atau pemberitaan ada pejabat ngomong pasti belakangnya benderanya bendera merah putih. Nah, sedangkan bendera instansi atau mulai ada di sisi kirinya. Tapi kalau untuk kepentingan mungkin konten pada saat itu juga bukan acara itu nggak masalah. Biar memang ketika memberikan sambutan kelihatan oh ini ada sama halnya kalau di kami eh, typing video dan lain-lain pasti bendera merah putih dan tuturi dijejerkan biar tampak. Tapi kalau di acara memang baiknya bendera institusi seperti ini Bu, merah putih tuturi di belakang kita dan posisinya berjarak. Ini kan dibatasi oleh backdrop tersebut. Videotron. Oh, betul. Betul. Ini yang kita lakukan di kementerian. Selalu pasti bendera merah putih di kanan videotron, bendera tuturinya ada di sebelah kiri. Setelah itu fakultasnya silakan kalau mencukupi di sebelah kirinya ini silakan kalau enggak ya dibikin 2 layer tadi. Cuman memang harus grading, ada posisinya lebih tinggi, harus lebih tinggi yang bendera utama tadi. Silakan Bapak Ibu, ada yang baik sambil jalan aja ya. Kemudian ini adalah salah satu contoh video dari prosesi pimpinan memasuki wisuda. Kan karena memang kita tadi pedoman protokol itu selain peraturan ada tradisi nilai adat istiadat yang berlaku masing-masing. Ini ada UI melaksanakan prosesi senat akademik atau pimpinan universitas memasuki menggunakan lagu Theodomus Igitur. Ada yang masih menggunakan lagu ini Bapak Ibu di tempatnya masing-masing? Masih ya? Ya. Itu silakan menggunakan itu tidak masalah. Karena itu memang salah satu lagu akademik yang biasa diputar pada saat prosesi-prosesi acara akademik. Boleh diklik yang UGM. Video Pak yang tadi. Kan ada 2 video tuh kanan kiri. Nah yang sebelah kanan sebelumnya. Ya, ya yang kanan Pak. Ya. Nah, kalau di UGM alat menggunakan lampu ini musik kamera pada saat prosesi pimpinan kalau masuk di ruang Kalau jadi DJ kok. DJ mau deh. perbolehkan tidak secara pedoman kita ada di sempat ini ada di juga atau tidak bayar Bali. ada juga beberapa kasus misalkan belum nasional kalau negeri dan lain sebagainya itu juga silakan sesuai dengan ciri khas masing-masing Surabaya sekali. Dah. Gua
Yaitu tadi Bapak Ibu sekilas terkait proses upacara wisuda. Karena memang dipermain bisa secara ya, sekarang kita memasuki keprotokolan dalam upacara pelantikan. Ini di kita lebih kepada mengatur kepada ASN atau PNS yang biasa di bawahnya Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Dan yang terpenting dari sebuah upacara pelantikan itu ya yang pasti ada pejabat yang melantik, ada pejabat yang dilantik, ada saksi, kemudian ada yang mengambil sumpah atau itu biasanya yang mengambil sumpah itu rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing pejabat yang akan dilantik. Nah, itu unsurnya itu kemudian pembawa acara dan lain sebagainya. Ini susunan acara pelantikannya kurang lebih seperti ini, menyanyikan lagu kebangsaan, pembukaan, terus pembacaan SK, tidak lupa kalau di kami yang membacakan SK biasanya dari Biro SDM yang memang pejabat yang menangani di bidang kepegawaian. Kemudian pengambilan sumpah atau janji jabatan, pengambilan sumpah terlebih dahulu, kemudian setelah diambil sumpahnya didampingi rohaniwan, baru penandatanganan naskah berita acara. Setelah itu, setelah penandatanganan sudah sesuai, udah mau diambil sumpahnya, mau menandatangani berita acaranya sebagai mendapatkan jabatan tertentu tersebut, kemudian barulah dilantik oleh pejabat yang melantik. Kalau di kementerian biasa kalau tidak Pak Menteri atau Pak Sesjen, udah situ aja. Kalau nggak Menteri, Sesjen. Karena memang pejabat tertinggi Menteri tidak bisa, Wamen tidak bisa, karena itu jabatan politis lebih. Kalau nggak Menteri, Sesjen adalah merupakan pejabat tertinggi secara struktural di kementerian. Kemudian penandatanganan naskah serah terima jabatan jika memang itu jabatannya sebelumnya diisi oleh rektor lama atau pimpinan lama, itu silakan ada penandatanganan. Kemudian pengalungan tanda jabatan perguruan tinggi negeri, setelah itu selesai. Susunan acara pelantikan ini hanya seperti ini. Kita singkat saja karena memang sakral ini upacara ini, dan yang pasti biar hikmat juga tidak terlalu panjang. Tapi beberapa kami lihat di beberapa tempat itu malahan diambil dilantik dulu baru diambil sumpah. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada yang seperti itu enggak? Ya, tapi cuman yang betul ya kita diambil sumpah dulu. Kita mau lihat komitmennya dia dengan jabatan yang akan dia emban itu gimana. Kalau dia berani disumpah, berarti otomatis disumpah terlebih dahulu. Setelah disumpah, oke, kita tanda tangan kontraknya melalui penandatanganan berita acara. Barulah setelah semua proses pengambilan sumpah dan penandatanganan selesai, baru dari ini bisa secara resmi dilantik menggunakan nanti ada naskah pelantikan yang mana kalimatnya kurang lebih secara saya selaku menteri atau selaku sekjen secara resmi melantik saudara dengan jabatan tersebut sesuai dengan surat keputusan yang dibacakan. Ini layout untuk tata tempat pelaksanaan pelantikan yang biasa kami lakukan di pusat, Bapak Ibu. Jika pesertanya banyak, kita menggunakan meja panjang di depan. Itu jadi sekalinya penandatanganan berita acara nanti bisa langsung satu baris yang di depan maju ke depan, diikuti nanti baris kedua dan seterusnya. Lalu untuk kalau jumlahnya sedikit, kemudian ada pelantikan serah terima jabatan, biasa kita posisikan meja pelantikan itu ada di sebelah kiri dari pejabat yang melantik. Jadi pimpinan yang melantik itu fokusnya ke depan, ke pejabat yang akan dilantik, ataupun ke kamera biar memudahkan ambil angle dari video. Kemudian nanti ketika penandatanganan acara, kita arahkan pimpinan kita yang melantik tersebut untuk menandatangani dokumen berita acara setelah ditandatangani sama calon pejabat yang dilantik tadi. Ini Bapak Ibu prinsip pelayanan keprotokolan itu yaitu protokol membuat setiap orang merasa nyaman dan penting. Jadi
kita juga tidak boleh egois hanya mementingkan pimpinan kita sendiri tanpa mengindahkan tamu-tamu lainnya. Jadi kita harus bisa memposisikan baik pimpinan kita maupun tamu-tamu lainnya berdasarkan menggunakan peraturan-peraturan keprotokolan yang berlaku. Masuk tata tempat tadi, memberikan penghormatan. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu sedikit presentasi dari kami. Kita sekarang lanjutkan mungkin sesi dialog. Silakan Bapak Ibu yang mempunyai permasalahan atau Bapak Ibu yang ingin menjelaskan tentang praktik baiknya di tempat Bapak Ibu juga kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin saya Ati dari Politeknik Jambi. Di sini saya ada dua pertanyaan dan mungkin ada satu usulan atau masukan nanti yang akan saya sampaikan tujuannya kepada LLIK di wilayah 10. Izin Pak Donan ya. Oke. Baik, yang pertama adalah saya berbicara tentang kegiatan wisuda, Pak. Jadi upacara wisuda ini itu yang kita kenal atau yang kita lihat dan saksikan umumnya selama ini adalah sidang terbuka dari Senat perguruan tinggi dan di mana rata-rata itu posisi semua senat menggunakan pakaian toga itu ada di panggung. Nah, apakah boleh acara wisuda ini tanpa ada sidang terbuka senat? Jadi, kegiatan wisuda ini berupa seremonial upacara wisuda yang acara intinya adalah langsung ke pindah tali toga dan penyerahan ijazah. Jadi tanpa ada senat yang menggunakan pakaian toga duduk di panggung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan perangkat acara, di sini saya lebih khusus ke pembaca SK wisudawan atau wisudawatinya. Nah, tadi saya lihat tertarik dengan adanya UKM keprotokolan. Kebetulan di kampusnya sendiri kami juga memberdayakan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Apakah untuk pembacaan SK ini dibenarkan dibaca oleh mahasiswa yang ditugaskan atau memang harus dari unsur dosen? Ini yang kedua. Yang terakhir, saya merasakan kebimbangan Bapak Ibu semua terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau upacara akademik yang kita laksanakan di perguruan tinggi kita masing-masing. Dari BIMTEK ini apa hasil yang kita bawa? Itu saya melanjutkan dari pertanyaan rekan saya sebelah. Jadi saya memberikan masukan kepada LDIKT khususnya, sebaiknya itu dibuatkan berupa panduan tata cara pelaksanaan kegiatan apakah wisuda, pelantikan, yang intinya memuat dasar-dasar standar yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Selain dari unsur tambahan. Agar pelaksanaan khususnya untuk kegiatan di PTS di bawah lingkungan LDT 10 itu lebih jelas formatnya, seragam dan terstandar. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon izin Pak, boleh slide-nya di yang tadi pelantikan. Upacara wisuda, susunan acara. Slide kelima sebelum ini sepertinya. Baik, izin Ibu terkait pertanyaan tadi yang upacara
wisuda seremonial hanya sebenarnya inginnya kalau boleh atau tidak langsung ini Bu ya, langsung prosesi-prosesi saja tanpa mungkin ada senat membuka sidang senat terbuka terlebih dahulu seperti itu. Sambutan tetap ada. Ya. Pakaian toga. Ya, baik, terima kasih. Baik, Ibu, terkait hal tersebut sebenarnya kita di sini sudah mengatur juga terkait susunan acara sekurang-kurangnya. Jadi memang baiknya kalau sidang terbuka itu memang ya harus terbuka, apalagi kan ini sifatnya wisuda. Ini acara resmi, upacara akademik. Ya memang sebaiknya memang ada urutan-urutan tadi itu harus diikuti, baik dari prosesinya dan sebagainya. Karena sakral dan memang ini acara yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para wisudawan untuk merasakan momentum wisuda tersebut. Jadi jika memang wisudanya hanya mungkin tidak mengikuti langkah susunan acara seperti tadi yang ada di Permendikbudristek ini ya, sepertinya kayak berasa ada yang kurang Ibu. Sedangkan hikmat ruhnya wisuda itu ya dari prosesinya tersebut, dari urutan dari awal sampai akhir mungkin nantinya memindahkan tali wisuda itu ya yang di topi wisuda seperti itu. Kemudian terkait apa tadi Bu yang kedua lupa saya. SK ya. Terkait pembacaan SK sebenarnya dipersilakan saja kepada siapapun juga bisa. Cuman kalau di kami, kalau wisuda ini kan hanya pelantikan saja. Kalau di wisuda karena itu banyak banget yang dibacakan, wisudawannya juga banyak, itu juga tidak memungkinkan juga untuk pejabat untuk yang membacakannya. Jadi silakan mungkin dari pihak pejabat ataupun pihak dari yang mengurusi kemahasiswaan itu sifatnya hanya mendampingi saja Bu. Boleh dipersilakan kepada MC yang membacakan SK-nya tersebut, tapi harus tetap ada pendampingan dari pihak internal yang memang mengetahui secara khusus terkait apa yang harus dibacakan tersebut. Jadi jika ada kesalahan atau apa, ada yang langsung mengoreksi hal-hal tersebut. Jadi karena mungkin banyak dari tempat Bapak Ibu sekalian, ya kalau wisuda yang membacakan itu biasanya ya MC. Silakan MC tapi ya harus kompetensinya juga harus terukur juga, harus tahu oh ini bisa ini baca ini, tapi tetap dari pihak kemahasiswaan ataupun yang menangani urusan wisuda tersebut ada yang mendampingi. Kemudian terkait yang LLD tadi nanti mungkin Mas Dunan akan membahas lebih detail lagi, tapi saya juga setuju mungkin paling tidak dari kami kan sekarang masih proses Bu yang namanya Permendikti-Saintek terkait keprotokolan. Saat ini proses sudah di Biro Hukum Kementerian dan mudah-mudahan dalam tahun ini bisa selesai dan nantinya bisa kita sosialisasikan. Nah dari situ nanti dari pihak di bawah kami yang itu ada PTN, kemudian ada LL Dikti itu bisa membuat turunannya. Turunan-turunan ininya lah yang nantinya bisa diadopsi atau digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi itu nanti mungkin bisa diadakan sosialisasi permennya ini sekaligus memberikan masukan juga apa kira-kira yang di wilayah 10 ini tuh yang perlu ada selain yang sudah dijelaskan di permen itu apa saja, silakan kesepakatan bersama dirapatkan. Jadi nanti hasil yang keluar dari turunan tersebut itu ya sesuai dengan kesepakatan masing-masing stakeholder yang memang membidangi di bidang keprotokolan tersebut. Mungkin itu Ibu. Sambil saya boleh izin Silakan. tapi sedikit. Oke. Bapak dan Ibu, nah ini sebenarnya saya maju sebelum waktunya nih. Nah, tujuan dari kita mengadakan kegiatan ini sebenarnya ini beranjak dari keresahan dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan kemarin saya udah bridging juga, saya antarkan. Nah, itulah kenapa kita adakan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu perlu berbangga juga karena memang ini pertama kali secara offline diadakan. Dan ini memang kita langsung guide pakar-pakarnya langsung dari pusat. Dan saya pengen punya impian juga bahwa
PTS itu punya standar kualitas dan acara yang juga sama dengan PTN. Nah, artinya basically kan saya memang di PTN. Nah, saya sekarang di LL Dikti, saya juga punya keinginan dan impian juga PTS itu sama. Nah, karena beberapa waktu dan hampir saya 2 tahun di LL Dikti, saya memang melihat ini memang maaf gitu ya, memang di bawah banget dan kita tertinggal sekali. Nah, beranjak dari itu kita mengadakan itu dan kita berharap memang suatu saat dan ke depannya memang standar Aceh itu memang sudah sama. Nah, artinya memang termasuk dengan Mas Habil hari ini kita hadirkan juga kita tidak ada regulasi yang berbeda lagi. Nah, jadi hari ini kita adakan dan nanti memang kita akan tindak lanjuti apa yang menjadi keinginan Bapak dan Ibu dan setidaknya hari ini sudah ada dong. Ini kalau bicara tentang standar keprotokolan di kementerian apapun itu yang punya gawe adalah Setnek. Nah, itu sudah kita kunci satu. Nah, ini sudah ada aturan dan sudah pakem. Nah, itu mau kementerian apapun ini standarnya tetap di Setnek. Kita sudah hadirkan. Yang kedua, kementerian kita tentu ada dong kearifan lokal dari kementerian masing-masing. Nah, hari ini kita hadirkan Pak Habil. Nah, terkait dengan penyelenggaraan upacara mungkin tadi beberapa wisuda, saya sebenarnya udah tergelitik juga mau jawab-jawab. Nanti silakan kalau mau belum puas, nanti tanya lagi ke saya, insya Allah. Nah, karena saya mungkin pelaksananya, pembawa acaranya, dan mungkin ada beberapa mungkin pengalaman-pengalaman di lapangan yang mungkin Bapak Ibu pengen dapatkan lagi informasinya, nanti silakan tanya ke saya. Insya Allah nanti di setengah dua kita akan bahas lebih teknis lagi. Nah, kita akan simulasi. Nah, simulasi untuk penyelenggaraan wisuda ini kayaknya dari tadi mulai Pak Habil presentasi, ini pertanyaan wisuda semua, kayaknya memang wisuda ini key point untuk PTS ya dalam penyelenggaraan acara. Jadi nanti siang insya Allah jam setengah dua kita udah akan mulai simulasi. Jadi artinya mungkin agak mirip dengan Pak Sandra, besok kita, nanti kita akan langsung praktek-praktek penyelenggaraan acara. Nah, apa saja pengalaman nih yang Bapak Ibu temukan? Nah, saya nggak jawab hari ini, silakan disiapkan. Nanti akan, insya Allah, saya akan jawab satu persatu. Nah, kalau di PTS saya sendiri udah ngamati, oh ini, oh ini, oh ini. Ini kayaknya ini belum tepat, ini masih kurang. Nah, ada tari, kemarin saya clue-cluein ada tari di acara, ini bagaimana penempatannya, apakah benar, salah, boleh, apa nggak boleh, nanti saya jawab. Jadi makanya, ya gimana Pak? Jadi saya nggak mau jawab nih hari ini Pak, saya mau di setengah dua nanti jawab Pak. Gimana Pak? Silakan. Terima kasih Pak. Pak Nade, ini menyangkut di kepanitiaan acara hari ini Pak. Iya Pak. Jadi kalau kita lihat jadwal itu kan sampai jam 5 Pak. Iya jam 5 betul Pak. Ini kalau boleh kita mengusulkan. Terutama kami yang dari jauh nih Pak. Iya betul Pak. Benar. Ini langsung ada yang iya sama. Ya. Oke silakan Pak lanjut Pak. Jadi terutama kami yang dari Jambi ini Pak. Kalau bisa acaranya hari ini kita batasi sampai jam 4 Pak. Kalau bisa. Jadi artinya nanti setelah Jumat kita mungkin membicarakan hal-hal yang sangat inilah ya, yang sangat penting ya kan, to the point ya. Jadi sehingga jam 4 kita bisa selesai Pak. Jangan sampai malam lagi Pak acara Pak. Kan gitu. Jadi pertimbangannya kami dari jauh ini mungkin kami bisa bertolak ke daerah kami masing-masing di Jambi Pak, bisa jam 5 Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua atas masukannya. Tadi itu udah saya sampaikan juga di luar Bapak ya. Jadi memang di rundown hari ini sampai jam 5. Kemarin pun sampai jam 5 ya. Tapi karena sudah kita ingatkan beberapa kali dengan Mas Sandra kemarin. Jadi memang karena materinya penting. Dan alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada peserta semua itu masih bertahan sampai akhir. Terima kasih sekali. Nah, ini untuk hari ini kita memang hanya sampai jam sholat asar. Nah, kita nggak akan sampai malam lagi. Nanti materi setelah istirahat siang diisi oleh Mas Dunan. Mas Dunan ini nanti ada simulasi terkait wisuda, dies natalis yang memang sangat
dipakai ya di instansi Bapak dan Ibu semua. Demikian ya Bapak dan Ibu ya. Nanti untuk absen siang, presesi siang nanti kita ambil setelah istirahat siang. Terima kasih. Oke, Bapak aman ya Pak. Kita sepakat jam 4. Iya, kalau ada sedikit-sedikit saya izin juga, tapi kita usahakan jam 4. Nah, artinya kita mohon kerjasama nih di 1:30. Nah, artinya kita sudah di 1:30 kita udah mulai kegiatan. Ya, gitu ya. Bapak Ibu kita lanjut atau langsung kita? Ya, masih ada yang mau di feedback lagi ke saya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Widya dari Institut Teknologi Padang. Sedikit saja Bapak sebelum Jumatan. Kami masih agak ragu tentang urutan pelantikan karena dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pelantikan rektor. Jadi selama ini tadi dari materi kan kita pengambilan sumpah dulu baru dilantik pejabatnya. Kalau di kami biasanya dilaksanakan itu dilantik dulu baru pengambilan sumpah. Apakah ada dasar regulasi yang saklek atau bagaimana untuk urutan ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Secara regulasi sebenarnya bisa dilihat di Permendikbud Ristek Bu. Kalau di level kementerian itu di Permen itu ya menjelaskan secara tata urutan upacara itu karena protokol itu kan tadi pedomannya selain ada aturan secara common sense juga atau masuk secara logika umum. Kalau seumpamanya dilantik terlebih dahulu tapi belum disumpah, nanti yang ada bisa-bisa setelah dilantik pas waktu pembacaan sumpah dia diem aja, dia nggak mau ucap sumpah. Nah itu hal-hal seperti hal-hal yang dihindari karena urutan yang betul ya memang harus mau disumpah dulu, mau tanda tangan berita acaranya dulu, baru dilantik. Nah, secara tahapan kalau itu tidak terpenuhi, kenapa harus dilantik? Orang sumpah aja nggak mau, nanti yang ada kinerjanya tidak mencerminkan dengan komitmen di awal. Itu hal yang dihindari. Makanya kita secara urutan saklek seperti itu, pembacaan sumpahnya pun kan langsung didampingi rohaniwan dengan kitab suci masing-masing, kemudian tangan berita acara, kemudian ditandatangani sama pejabat yang melantik juga untuk keabsahan administrasi udah sah resmi, ya udah tinggal dilantik kalau gitu. Setelah dilantik baru sah dia mendapatkan jabatan sesuai SK yang didapat pada saat itu juga. Ya. Silakan. Izin Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan Pak, nama saya Khairul Abbas. Kita dari Universitas Fordeko Bukit Tinggi. Tadi dari apa yang Bapak paparkan tadi, alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan yang sebelumnya tidak kita dapatkan mungkin di kampus, gitu ya. Nah, ada satu hal yang ingin kami tanyakan. Ketika prosesi wisuda, ketika kita mengundang pejabat, Pak. Nah, pejabat yang diundang itu, karena kita perguruan tinggi itu kan di bawah lingkupnya adalah LL Dikti. Maka yang paling penting dan sangat penting sekali itu yang kita undang pasti LL Dikti, karena kita di bawah naungan itu. Nah, sehubungan dengan seperti wali kota, gubernur, kan gitu ya. Nah, apakah boleh diundang dan atau boleh tidak diundang? Itu satu, Pak. Karena kenapa? Kami ketika mengundang, salah satu kejadian juga ketika kita mengundang itu, yang datang itu bukan hanya kepala dinas, tetapi di bawah kabit, di bawahnya lagi, Pak, gitu ya. Nah, artinya kemarin itu kita juga ini apakah boleh tidak kita undang dan atau bagaimana semestinya dalam prosesi wisuda ini, Pak? Karena ini sebenarnya kalau di bawah lingkup wisuda kita universitas, kita hanya di bawah LL Dikti, Pak. Nah, itu hanya bentuk penghargaan kita karena beliau adalah
penguasa setempat, gitu ya. Nah, mungkin itu Pak pertanyaan kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Eh, kalau bertanya diundang atau tidak, baiknya ya memang diundang. Tapi yang diundang kita batasi Bapak. Momanya kita sudah mengundang wali kota, mungkin wakil wali kota. Udah sebenarnya cukup di situ saja. Itu juga tidak masalah. Jadi Forkopimda di bawahnya itu ya kita tidak perlu undang. Yang penting tuan rumah wilayah tersebut ada keterwakilan yang kita undang. Jangan sampai kita punya acara tapi tuan rumah tidak kita libatkan, apalagi memanggil, mengundang pejabat dari pusat. Nah itu pasti nantinya akan jadi ini juga sasaran juga, Bapak kok kenapa nggak diundang, kenapa nggak dilibatkan, padahal kampus Bapak Ibu ada di wilayahnya mereka. Jadi tetap kita undang, tapi kita undangnya ya berdasarkan klasifikasi tadi, urutan aja. Udah ada wali kota diundang, ya udah yang lain yang di bawahnya kan nggak mungkin protes harusnya, karena udah wali kota udah keterwakilan dari daerah tersebut. Jadi kalaupun dia datang membawa pendamping dan lain-lain, kita sebenarnya nggak perlu pusing, kita fokusnya kepada yang undangan yang kita undang saja. Tapi kalaupun ada, kita juga harus memitigasinya juga. Ternyata mengundang Forkopimda yang lainnya, ada ketua DPR, dan ya itu harus dimitigasi dari awal. Makanya biasanya apalagi lebih mudah kalau memang yang diundang itu wali kota, dan wali kotanya umpamanya tidak hadir, yang hadir di bawahnya wakil wali kota, itu biasa ada protokol. Nah itu dari protokol itulah nantinya mungkin akan ada informasi-informasi yang masuk terkait wakil wali kota yang hadir itu seperti apa. Jadinya dari pihak panitia bisa memitigasi lebih awal. Oh ternyata si wakil wali kota mengajak Kapolres dan Dandim. Nah itu otomatis sebagai panitia ataupun protokol harus bisa bertindak secara cepat juga untuk menyiapkan alternatif tempat duduk untuk disiapkan. Mungkin tidak dapat di main seat atau duduk di depan, jadi bisa di row kedua atau lain sebagainya, namun tetap harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Karena mungkin orang-orang awam kalau ini protes, kenapa saya duduknya di sini, saya kan mendampingi Pak Wakil Wali Kota, harusnya duduk di depan ya. Tinggal diberikan penjelasan aja sesuai dengan peraturan yang mungkin sudah dipahami Bapak Ibu sekalian. Silakan. Sih Pak. Ini berhubungan dengan prosesi wisuda juga Pak. Nah, kalaulah yang hadir itu adalah wali kota minimal sekda, mungkin kita berikan dalam semacam kata sambutan Pak. Nah, tapi kalau yang hadir itu adalah misalnya yang di bawah kabit, ya kabit, mungkin di bawah kabit lagi atau apalah gitu kan. Nah, apakah boleh ini tidak kita berikan kata sambutan atau gimana? Nah, seperti ini. Ini mohon pencerahan juga, Pak. Karena kita banyak juga terjadi yang seperti ini. Nah, kita durasi waktu sebenarnya, Pak, kan gitu kan? Durasi waktu dan kemudian untuk mengingat dan menimbang juga, kan gitu kan? Nah, ini kita mohon pencerahan sekali, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Ternyata yang hadir tadi wali kota tidak jadi hadir, disposisi wakil wali kota, disposisi kita sampai akhirnya yang hadir Kasubag bahkan staf. Saya rasa kita tidak perlu Pak memfasilitasi orang tersebut, kita cukup sediakan kursi saja. Kemudian terkait peran, saya rasa tidak pas juga kalau maunya level Kasubag memberikan sambutan, padahal yang sudah sambutan di situ ada levelnya rektor, ketua yayasan, atau bahkan ada pejabat pusat. Itu tidak apple to apple. Jadi cukup kita ya sudah menerima boleh, termasuk di MC untuk greeting itu saya rasa tidak perlu disebut nama orang, yang cukup yang kami hormati perwakilan dari pemerintah daerah ini, ataupun kalau mau ini sesuai dengan undangan yang kita berikan, kita undangnya wali kota yang kami hormati, wali kota Padang atau yang mewakili, itu juga udah cukup. Entah yang mewakilinya staf atau apa, orang lain tidak perlu tahu. Yang penting ada dari unsur pemerintah hadir di situ, ya kita memberikan penghormatannya, cukup seperti itu saja. Ini demikian. Boleh? Bapak, nanti kita masih terkait wisuda Pak.
Karena waktu kita pending dulu Bapak dan Ibu. Pendek aja Pak. Oh, pendek aja. Boleh. Ya, ini terakhir ya. Satu. Silakan Bapak. Bapak Ibu semua pasti ingin pertanyaan saya. Karena saya di samping Mas Parna. Pak, silakan mic Pak. Parna di SPMI Pak. Audit mutu. Kami sudah punya standar mutu protokol di Umrah. Tapi SOP belum ada. Karena turunannya itu susah kami nyarinya Pak. Nah, kalau bisa ada aturan yang kemarin yang mau Bapak bikin di kementerian itu lebih baik kita bikin. Itu kan. Jadi sudah terstandar gitu. Itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Secara aturan sambil ini berproses, Bapak Ibu yang tahun ini mudah-mudahan bisa selesai, silakan bisa menggunakan juga Permendikbudristek tadi, karena sebelum kita Permendikdesainteknya ini jadi, permen yang tersebut masih berlaku, jadi masih bisa digunakan untuk pedoman. Jadi pokoknya kalau melihat aturan itu, selama aturan tersebut belum dicabut, ya otomatis sebagai pedoman ataupun referensi bisa menggunakan permen yang masih berlaku pada saat itu juga. Yaitu silakan Bapak Ibu selesai acara ini sambil bisa dibaca PPT yang saya berikan, juga bisa membuka Permendikbudristek nomor 42 tahun 2022. Di sana dijelaskan secara ini terkait 3 tata tadi ya, terutama karena ini permennya tentang protokolan, kita fokus kepada 3 tata, kemudian upacara bendera. Upacara itu ada upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera itu yang mungkin terkait dengan Bapak Ibu sekalian, terkait penyelenggaraan acara resmi, upacara akademik, dan sebagainya. Mungkin demikian dari saya Bapak Ibu, karena kita ini hari Jumat, mau Jumatan juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada yang kurang puas atau apa, nanti mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Dunan, ataupun bisa juga nanti berkonsultasi via WA ke saya juga tidak masalah, silakan. Demikian dari saya, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Bapak Ibu kita berikan pick up plus yang meriah kepada Bapak M. Arifin Habibillah yang tadi sudah memberikan paparan yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya ini masih belum puas. Nah, artinya Bapak Ibu punya pemahaman yang cukup dengan kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke Mas Abil lagi, kita akan foto bersama karena ini waktu durasi kita pendek di jam 4